Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 pemasaran kelas 3B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset dan penelitian kami tentang STP dan 4P strategi yang dilakukan oleh perusahaan Nike. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Eko Wahyu Purnomo dengan NIM 2205575 dengan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Akila Sumarisa dengan NIM 2210181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk dan juga harga Dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Ismaulia Febrianti dengan NIM 2203218. Saya akan menjelaskan materi bagian promotion dan price. Untuk materi sejarah perusahaan Nike dan strategi STP akan dijelaskan oleh saudara. STP perusahaan Nike. Ya, di sini ada anggotanya, yakni Akila Sukma, Eko Wahyu Purnomo, dan Sabrina. Next, masuk ke sejarah perusahaan Nike. Ya, perusahaan Nike ini didirikan pada tahun 1962 oleh Bill Bowerman dan Phil Knight dalam bentuk kerjasama dengan nama awal Blue Ribbon Sport. Dibentuknya kerjasama awalnya untuk mendistribusikan sepatu olahraga buatan Jepang Onitsuka Tiger dengan harga murah dan kualitas tinggi dalam rangka mematahkan dominasi perusahaan sportwear Jerman yaitu Puma dan Adidas dalam industri domestik Amerika Serikat. Impor dari Jepang dianggap lebih menguntungkan karena harga produk lebih murah dibandingkan dengan para kompetitornya. Namun dengan kualitas yang tidak kalah bagusnya, pada tahun 1972 nama Blue Ribbon Sport resmi digantikan dengan Nike Inc. yang didirikan sebagai sebuah perusahaan dengan swoosh sebagai logonya, memberikan arti sebuah pergerakan dan kecepatan, dan Just Do It sebagai slogan perusahaan yang berarti lakukanlah. Maka dalam slogan ini, jika ingin meraih keberhasilan dan kemenangan yang cukup dengan lakukanlah, karena tidak ada yang tahu apa yang ada di depan jika tidak melakukannya. 3 produk utama dari Nike adalah sepatu, pakaian, dan perlengkapan olahraga. Pada tahun 1971, hubungan antara Blue Ribbon Sport dan Onitsuka Tiger merenggang. Hal ini menyebabkan Blue Ribbon Sport bersiap untuk meluncurkan produk sepatunya sendiri yang akan menggunakan logo swoosh yang pada saat itu baru dirancang oleh Caroline Davidson. Swoosh pertama kali digunakan oleh Nike pada tanggal 18 Juni 1971. Pada tahun 1972, secara resmi Blue Ribbon memperkenalkan merek Nike. Kata Nike sendiri berasal dari Dewi Kemenangan Yunani. Pada tahap selanjutnya, Blue Ribbon Sport kemudian secara resmi berganti nama menjadi Nike. Pada tahun 1978, beberapa saat berselang, Illy Nastase menjadi atlet profesional yang mengawali kontrak dengan Blue Ribbon Sport atau Nike. Berikutnya, Nike menggait Wieden dan Kennedy untuk agensi pembuatan iklan mereka. Nike dan Wieden dan Kennedy
telah menciptakan banyak iklan cetak dan televisi. Dan Wieden sebagai pendiri agensi Wieden dan Kennedy adalah orang pertama yang memperkenalkan slogan Just Do It pada tahun 1988 dan slogan ini masih digunakan hingga saat ini. Slogan ini dipilih oleh Advertising Age sebagai satu dari 5 slogan iklan teratas abad ke-20 dan diabadikan di Smithsonian Institute. Selanjutnya, next. Ada segmenting. Segmenting menurut Wijaya 2017. Melalui segmenting pasar merupakan proses pembagi pasar menjadi segmen atau kelompok yang lebih kecil yang dapat diraih lebih efektif dan efisien. Segmenting sendiri terbagi menjadi beberapa, yakni ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Di geografis, Nike dalam hal ini mengelompokkan berdasarkan wilayah negara, kota, serta popularitas produk mereka. Nike memperkenalkan produknya secara berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan budaya dan gaya hidup di negara tersebut. Menurut Panagiotopoulos, pemasaran produk Nike di Amerika seputar sepak bola dan baseball, sedangkan di Eropa lebih mengacu kepada sepak bola. Demografis. Segmen demografis ini membagi pasar ke dalam segmen berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Nah, pada segmen ini Nike menargetkan konsumen berumur sekitar 15 hingga 55 tahun. Nike lebih berfokus pada remaja agar terciptanya konsumen setia jangka panjang. Namun, meskipun pria menjadi pembeli produk Nike yang terbanyak, kini Nike juga mulai melebarkan pasarnya untuk menarik minat konsumen wanita. Menurut statistik dalam Panagiotopoulos, Nike tidak membagi konsumen berdasarkan ras, agama, maupun kebangsaan. Selanjutnya adalah psikografis. Dalam hal ini, Nike menargetkan orang-orang yang memiliki minat dan menyukai olahraga. Nike menggunakan strategi pada olahraga yang memotivasi, menginspirasi, dan menghubungkan emosional seluruh atlet kepada produknya. Pernyataan Nike untuk berlari bersamaku dan untuk memberi inovasi dan inspirasi kepada setiap atlet di dunia membuat para atlet terinspirasi untuk setia dengan produk Nike karena mereka merasa menjadi bagian dari keluarga yang sama. Lalu ada segmen berikutnya yakni perilaku, behavioral. Segmen perilaku didasarkan pada pasar pengetahuan, tingkah laku, penggunaan atau respon terhadap barang. Nike berfokus bagaimana produknya bisa mempengaruhi perasaan konsumen. Nike juga menyediakan produk yang beragam, inovatif, berkualitas, dan unik sehingga konsumen dapat memilih dan lebih sering membeli produk yang ditawarkan. Nike memberi kesempatan untuk berbagai ulasan kepada teman atau keluarga. Review produk yang diberikan konsumen berpengaruh besar terhadap perilaku pembelian pelanggan. Next, selanjutnya ada definisi targeting. Definisi targeting menurut Kotler dan Armstrong 2008 adalah sekelompok pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Sedangkan targeting menurut Keegan dan Green 2008 adalah proses pengevaluasian, segmentasi, dan memfokuskan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon.
Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa targeting adalah membidik siapa yang akan membeli dan membutuhkan produk atau jasa yang perusahaan jual sehingga promosi yang dilakukan menjadi tepat sasaran. Dalam hal ini, secara khusus Nike memiliki pasar yang terbatas untuk dilayani. Perusahaan itu menargetkan atlet-atlet profesional dan para penggemar olahraga dengan menyediakan produk khusus serta inovatif. Nike menilai target pasarnya berdasarkan ukuran, jangkauan, measurability, dan variabel perilaku. Selain itu, semua produk dapat dijangkau bahkan secara online sekalipun, dengan peluang unik bagi konsumen Nike untuk menciptakan produk mereka sendiri, seperti sepatu yang dirancang khusus yang membuat merek mereka lebih mudah dikenali dan menjadi unggul dalam hal diferensiasi produk terhadap perusahaan sepatu lainnya. Perlu diperhatikan bahwa Nike juga menargetkan pasar melalui taktik psikologis dan mensponsori atlet-atlet hebat dan profesional yang memiliki prestasi serta kemenangan yang luar biasa. Taktik ini secara erat menghubungkan produk perusahaan dengan keberhasilan. Memang benar bahwa inovasi berkelanjutan adalah salah satu pemicu revolusi cara perusahaan dalam menjalankan bisnis dan memproduksi peralatan olahraganya. Oleh karena itu, Nike menerapkan strategi pemasaran yang agresif secara paralel dengan bauran pemasaran yang dikembangkan perusahaan agar produk perusahaannya lebih dikenal konsumen sasarannya, memonjolkan keunikan dan keeksklusifannya. Selanjutnya ada positioning. Menurut Kertajaya 2006, positioning adalah tentang bagaimana membangun rasa kepercayaan dan kompetisi untuk pelanggan. Positioning merupakan bagaimana produk atau jasa yang dijual perusahaan memiliki citra yang baik di mata konsumen. Langkah terakhir dari STP mengenai keputusan pasar adalah positioning. Nike dapat mempromosikan mereknya sebagai pemimpin pasar peralatan olahraga secara luas yang menyediakan teknologi berkualitas tinggi dan inovatif. Lebih jauh lagi, Nike telah meyakinkan para konsumennya yang merupakan sebuah perusahaan yang sangat ambisius. Untuk materi tentang produk dan price nantinya akan dijelaskan oleh saudara Abdul. Kenapa sih Nike bisa jadi brand terkemuka di dunia? Sebelum masuk ke situ, kita cari tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud marketing mix itu? Marketing mix adalah istilah dalam bisnis yang berarti bauran pemasaran. Maksudnya, suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk atau jasa pada pelanggan. Konsep besar dari marketing mix ini adalah memastikan pilihan produk yang tepat dengan harga yang tepat, tempat yang tepat, dan juga mengendalikan sejumlah unsur promosi demi mencapai target penjualan. Nah, dari definisi konsep marketing mix tersebut, kita tahu ada 4 aspek yang penting dalam marketing mix. Yang pertama adalah produk. Produk adalah apa yang dapat dijual perusahaan kepada pelanggan penting untuk mengetahui betul kebutuhan pelanggan, sehingga dapat memberikan produk atau jasa sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini, Nike fokus menjual produk berupa pakaian olahraga dan sepatu olahraga. Produk unggulan Nike yang pertama adalah sepatu. Melalui produk ini, nama Nike mulai mendunia dan menjadi salah satu brand dagang yang sangat diperhitungkan. Produk unggulan yang kedua adalah tas. Mungkin produk tas Nike ini memang tidak secemerlang produk sepatunya. Namun, adanya produk tas ini juga memenuhi kebutuhan pelanggan yang mencari produk sepatu tadi sebagai pelengkap. Produk lainnya adalah jersey olahraga. Seiring berkembangnya zaman, kini Nike memiliki sportwear yang banyak diincar oleh penggemar olahraga di seluruh dunia. Strategi yang kedua adalah harga. Harga yang ditetapkan haruslah sesuai dengan target pelanggan yang telah ditetapkan. Hitung juga dengan baik keuntungan yang mau didapatkan, tapi jangan lupa untuk tetap realistis dan menetapkan harga yang sesuai dengan golongan terbesar.
Dengan menyasar target pasar menengah ke atas, Nike menetapkan harga yang sesuai dengan target pasar tersebut. Untuk materi promotion dan place nantinya akan dijelaskan oleh saudari Sabu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan promotion. Pada promosi terbagi menjadi 6, yaitu advertising atau iklan, personal selling, direct marketing, public relation, sales promotion, dan yang terakhir adalah event. Saya akan menjelaskan advertising terlebih dahulu. Advertising atau iklan adalah upaya untuk menarik perhatian para konsumen. Contoh dari advertising itu seperti billboard, poster, bahkan kemasan produk juga termasuk dari iklan agar konsumen itu mau membeli produk tersebut. Nah, salah satu strategi iklan Nike itu adalah memasang billboard 3 dimensi yang ada di Tiongkok dan Tokyo. Selain itu, Nike juga sering melibatkan atlet dan artis terkenal untuk mempromosikan produknya. Kemudian ada personal selling. Personal selling itu adalah komunikasi lisan antara penjual dan pembeli. Biasanya, sales di toko retail Nike akan mempromosikan produknya secara langsung pada pelanggan dengan cara menampilkan kualitas dan informasi produk. Yang ketiga, ada direct marketing. Direct marketing itu merupakan teknik marketing yang berkontak langsung dengan pelanggan. Contohnya seperti katalog, email, ataupun pemasaran melalui sosial media. Nike itu menyediakan katalog yang isinya informasi variasi produk. Nike juga aktif mempromosikan produknya melalui sosmed seperti TikTok dan juga Instagram. Yang keempat ada public relation. Public relation ini contohnya seperti seminar ataupun sumbangan amal. Untuk public relation, Nike mensponsori berbagai kegiatan olahraga dan juga memberikan dukungan keuangan pada suatu organisasi. Contohnya seperti Nike yang menyumbangkan 30.000 pasang sepatu untuk petugas COVID-19. Yang kelima adalah sales promotion. Nah, di promosi penjualan ini, Nike biasanya memberikan kupon diskon produk, dan juga mengadakan lomba berhadiah untuk para pelanggan. Yang terakhir ada event atau experience. Nah, Nike biasanya menggandeng banyak komunitas olahraga untuk meramaikan event olahraga yang mereka selenggarakan. Nike juga mengadakan event tahunan yaitu Sneakers Day, di mana pada Sneakers Day ini biasanya Nike merilis produk edisi khusus dan adanya undian berhadiah. Kemudian saya akan menjelaskan place. Place di sini maksudnya adalah di mana saja Nike mendistribusikan produknya agar dapat sampai ke pelanggan. Yang pertama, Nike mendistribusikan produknya melalui berbagai pengecer pihak ketiga seperti toko peralatan olahraga. Yang kedua, Nike mendistribusikan produknya secara online sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, produk Nike didistribusikan melalui jaringan global toko retail milik Nike seperti Nike House. Produk Nike ini sulit ditemukan di toko sepatu karena saat ini mereka itu fokus mendistribusikan produknya secara mandiri, baik melalui offline maupun online store. Produk Nike ini didistribusikan melalui grup pengecer terpilih seperti Foot Locker. Hal ini dilakukan agar pengalaman belanja dan harga dapat dikontrol dengan ketat oleh pihak Nike. Mereka ingin barang yang premium dipasarkan dengan cara yang menarik dan mencegah produk didiskon terlalu banyak. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.